Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul kembali via online untuk bersama-sama insyaallah kita akan mendengarkan kajian singkat dengan tema ibadah spesial di bulan Ramadan, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ibrahim Saleh Hafizahullah. Nah, sebelum kita mulai kajian, izinkan saya membacakan beberapa adab-adab yang dirangkum oleh tim HR selama kajian. Teman-teman, yang pertama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon untuk berpakaian rapi saat kajian. Yang ketiga, diwajibkan untuk on kamera kecuali yang memang memiliki uzur syar'i, dan silakan untuk menginfokannya kepada HR atau tim leader masing-masing. Kemudian dimohon untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab, dan dimohon untuk tenang dan dengarkan kajian dengan serius gitu ya. Dan ada info menarik, silahkan dicatat materinya karena sangat bermanfaat sekali, dan tentunya selain bermanfaat, insya Allah nanti akan ada ujian ya, ujian dari Amanah Corp untuk peserta yang ikut, khususnya internal Amanah Corp, dan nanti akan ada apresiasi lah bagi peserta yang berhasil menjawab ujian tersebut dengan baik gitu ya. Nanti insya Allah ujiannya akan terakumulasi selama kajian-kajian kita hingga 4 pekan ke depan bersama Ustadz Muhammad Ibrahim Saleh insya Allah. Baik, kalau begitu silahkan kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Ibrahim Saleh untuk dapat memulai kajian kita sore ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin, amma ba'du. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang begitu besar kita ketemu lagi di bulan yang luar biasa ini. Ini hari kedua ya. Hari kedua apa hari pertama antum? Hari kedua ya. Nggak ada ini ya, nggak ada perbedaannya. Tidak ada. Baik ini. Alhamdulillah di hari kedua Ramadan ini artinya kita sudah berada di waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu kemudahan untuk mengakses ibadah dan ketaatan. Musuh kita yang nyata yaitu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, pada saat ini kondisinya sedang terbelenggu. Ya, kayak gimana kondisinya saya nggak tahu, apakah boleh jenguk atau enggak saya nggak tahu gitu ya. Kemudian juga maradatul jin, para pembesar-pembesar jin juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang Allah muliakan rahimakumullah, baik bagi kita itu untuk mempersiapkan, karena balik lagi ketika kita itu ada di sebuah kondisi Allah memberikan kita begitu banyak kesempatan, tapi kita tidak bisa mempersiapkan diri, maka ujung-ujungnya apa? Kesempatan itu ya akan hilang begitu saja. Sedangkan di tahun yang akan datang kita nggak tahu apakah masih dalam keadaan hidup di dunia atau sudah pindah alam, gitu ya.
Nah, jadi jangan sampai bilang, ayo udah deh nggak apa-apa, Ramadan ini ala kadarnya dulu, mudah-mudahan di tahun depan bisa. Itu jangan sampai ada taswif atau entar dan entar. Baik, dalam bahasan kita kali ini paling enggak kita akan membagi menjadi dua poin penting, yaitu adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Dan nanti di ibadah mahdoh ini kita paket-paketin lagi, yaitu dengan satu apa namanya ibadah paket puasa, lalu juga ada paket sholat, dan yang berikutnya adalah zikir. Nah, paling enggak dari situ kita akan bisa memanage ibadah apa saja yang mungkin sesuai dengan teman-teman keadaan. Karena satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dan untuk ibadah ghairu mahdoh itu nanti adalah bagaimana memaksimalkan aktivitas-aktivitas harian kita menjadi sebuah ibadah yang bernilai uh, ini ya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa namanya? Jarang disadari oleh kita. Baik, kita mulai dari yang pertama, teman-teman rahimakumullah, yaitu ibadah yang paling mentereng di bulan suci Ramadan, yang nggak lain dan nggak bukan itu adalah saum, ya, berpuasa. Maka di sini puasa itu biasanya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu ibadah yang besar, itu nggak cuma satu aja paketnya gitu, tapi dia ada banyak perangkat-perangkatnya. Misal saat kita itu misalnya pas pergi umroh aja, itu dalam paketnya itu bukan cuma ibadah saat kita itu melakukan ritual umroh, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, sampai ke tahallul. Enggak. Tapi ada mulai dari persiapannya, lalu safarnya, ya, lalu di sana menunggu waktu sampai kita itu ihram, karena kan nggak mungkin habis apa namanya landing langsung kita ihram, itu nggak seperti itu gitu, atau langsung apa namanya melakukan umroh gitu. Kemudian pasca dari ibadahnya. Nah, begitu juga ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini itu banyak banget ibadah-ibadah yang nempel di dalam ibadah puasa itu sendiri. Dan itu semua bisa kita maksimalkan dalam rangka apa? Memaksimalkan puasa itu tadi. Nah, yang pertama itu adalah niat. Nah, bahasa niat ini udah bukan ini lagi ya, bukan lagi masalah-masalah yang baru. Bahasanya pertama begini, niat dalam puasa itu boleh digabungkan 30 hari atau 29 hari, ataukah setiap hari kita harus meniatkan. Nah, itu ada bahasan di kalangan ulama. Ya, ada bahasannya lagi di kalangan ulama. Ya. Kalau Syafi'iyah itu wajib tuh setiap hari. Ya, setiap hari. Makanya kalau habis taraweh gimana niatnya? Masih pada hafal? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik. Jadi belajar itu ya, murojaah. Masih pada hafal apa kagak? Ya. Dia bilang, niat dalam hati nggak perlu diucapkan. Ternyata dia nggak hafal. Bukan itu ya. Bukan karena alasannya bukan karena nggak hafal. Baik. Nah, niat itu ya dia itu bisa memperbesar pahala dan juga bisa memperkecil pahala. Ya, niat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, beliau rahimahullah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Bisa jadi amalan itu kecil tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, membesar gara-gara niat. Apalagi puasa. Puasa ini masuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Nah, ibadah yang besar ini dia akan semakin besar saat niat kita itu tulus. Nah, niat itu kalau misalnya dilakukan dengan benar, dia akan bertambah lebih dahsyat lagi. Maka dari itu, masalah niat ini tidak hanya saya udah tulus, saya itu
pengen banget untuk puasa. Nggak sampai di situ aja. Tapi juga teman-teman itu harus mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu mempersiapkan niat. Itu, ya. Bagaimana para sahabat itu mempersiapkan niat. Nah, niat mereka itu bagaimana? Nah, balik lagi. Tambahan lagi, setelah niat ini, ada yang namanya sahur. Loh, ini kan niat belum selesai. Nah, nanti ini akan nyambung. Ketika seseorang itu tidur, lalu terbangun, ngelihat udah jam 2, jam setengah 3, lalu dia, udah takut kebablasan, nyiapin masak segala macam. Dia pengen sahur, menyiapkan makan sahur. Pertanyaannya, orang ini niat puasa atau enggak? Ya, dia udah bangun pagi-pagi, nyalain alarm, habis itu dia sediakan tuh makanan-makanan buat sahur. Maka sesungguhnya orang yang bangun di 2/3 malam, menyiapkan makan malam buat sahur, bukan malam ya itu ya namanya. Tapi kalau di dalam orang Arab itu masih kategorinya malam. Masih dinner ya. Dan mempersiapkan makan, maka kategorinya dia sudah sudah niat. Gitu. Makanya ini ada guyonan lucu di kitabnya Syekh Utsaimin, Syarhul Mumti', ya, dikatakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada ulama salaf zaman dulu, Syekh, saya itu dalam keadaan junub. Lalu saya mandi. Selesai mandi, saya baru ingat saya lupa niat. Lalu apakah saya harus mengulangi lagi, Syekh, mandinya? Jawaban Syekhnya itu apa? Jawaban Syekhnya adalah nggak perlu ngulangin lagi. Karena mandi junub itu hanya untuk orang yang berakal. Syekhnya itu menjawab seperti itu. Jadi sebentar dulu, ini ada gangguan anak-anak ya. Sambil mengingatkan juga, kita insya Allah sampai pukul 17.30 ya teman-teman. Paling lama nanti mungkin sesi materinya dengan Ustadz sampai pukul 17.00. Setelah itu kita bisa sesi tanya jawab sekitar 15-20 menit. Silakan Ustadz, dilanjut. Baik. Nah, kemudian Syekhnya ini lanjut menjawab, enggak perlu diulang karena syariat mandi junub itu hanya untuk orang yang berakal. Jadi orang yang enggak berakal itu enggak wajib mandi junub. Bagaimana mungkin antum itu udah buka baju, udah mandi gebyur-gebyur, enggak niat mandi? Apa mandinya enggak sengaja? Nah, itu maksudnya. Kayak guyonan orang-orang zaman dulu ya. Jadi orang itu dia bangun sahur, ya, dia bangun sahur, kemudian dia bilang nggak niat puasa. Nah, itu maka aneh. Makanya niat puasa itu di dalam hati. Yang namanya niat itu adalah sudah menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu yang akan diniatkan itu. Nah, ketika kita bangun itu udah niat. Ya. Makanya nggak perlu lagi mengucapkan lafal nawaitu. Lalu bagaimana saudara kita yang menggunakan lafal itu? Nah, itu ada di dalam Al-Mughni, tapi lagi dalam pembahasan bab sholat. Nah, memang ulama itu menyepakati bahwa yang namanya niat itu mengucapkan niat itu bukanlah niat, tapi dia adalah muqaddimah atau sebagai penghantar agar niat itu ada di dalam hati. Gini deh, teman-teman yang pada mandi junub suka bilang nggak di dalam hatinya, saya mau mandi junub. Ya, jadi bawa anduk, ada gayung gitu kan, mandi junub. Nah, itu maksudnya. Hanya saja tidak dijaharkan dan tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, jadinya mensinkronkan antara lisan dengan hati untuk menghadirkan niat itu. Tapi ini bagi orang yang was-was. Adapun orang yang tidak was-was, yang biasa saja, dan seharusnya manusia itu nggak was-was, gitu ya. Maka dia tidak perlu mengucapkan. Nah, makanya bahasan masalah mengucapkan lafal niat atau enggak, itu adalah masalah bahasan fikih. Yang kuat seperti apa? Yang kuat adalah tidak mengucapkan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang mengucapkan? Itu ada di dalam kitab-kitab fikih ulama kita. Ya. Jadi tidak perlu galak dalam hal itu.
Tapi yang benar niatnya itu adalah di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, niat itu perkuat ya. Ketika kita sudah memperkuat niat, habis itu sahur. Nah, di dalam sahur ini teman-teman itu bisa memaksimalkan ya, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu adanya sahur. Makanya teman-teman yang melalaikan sahur itu sebenarnya sayang. Pahala puasanya itu nanti berkurang. Dalam artian itu yang seharusnya dapat tambahan, ada puasa sahurnya, ada pahala sahurnya juga, ini jadi berkurang. Gitu. Terus kita bilang, Zat, nggak usah main hitung-hitungan lah sama Allah. Yang penting mah kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini repot lagi nanti. Antum itu berarti balik lagi ya. Ikhlasnya itu versi antum. Ya, orang-orang yang meniatkan pahala, artinya dia mengemis. Kita ubah sudut pandang kita, paradigma kita. Orang-orang yang menginginkan pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah para pengemis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengemis itu cenderung merendahkan diri di hadapan yang dia cari gitu. Nah, sedangkan merendahkan diri itu adalah hakikat dari ibadah. Al-khudu', yaitu dia merendahkan diri. Maka orang yang tidak mengemis pahala, tidak menginginkan pahala, coba lihat deh karakternya, dia agak sombong. Nah, ente itu pengajiannya belum makomnya, hati ente itu masih kotor. Ya. Jadi pengajian tazkiyatun nufus yang menyucikan jiwa, dia berubah menjadi apa? Menjadi panggung kesombongan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah ahli ibadah. Inilah kamuflase yang diberikan oleh setan. Hati-hati makanya. Maka dari itu, dalam menentukan atau dalam melangkah saat kita ibadah, perlu kita itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul sendiri itu bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan mengharap pahala, ihtisab. Nah, dia berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mengatakan nahnu fuqara ilallah. Kita itu fakir kepada Allah. Kita membutuhkan ampunan Allah, kita membutuhkan rahmat Allah, kita butuh diselamatkan dari neraka Allah, kita butuh diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di alam barzakh. Kita itu ingin ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini berubah atas nama cinta, maka cintanya itu adalah cinta yang tidak pada tempatnya. Sehingga mengatakan, saya mah nggak butuh pahala. Saya mah ikhlas. Ikhlas yang penting ini buat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keliru. Di hadis tentang man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ini sudah disepakati ya validnya. Begitu juga man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat malam qiyamul lail. Nah, nanti akan kita ini kan bahas lagi di paket yang kedua. Makanya inilah teman-teman yang Allah muliakan. Ada sebagian orang-orang yang mengambil tazkiyatun nufus, tapi sebenarnya mereka itu menjerumuskan diri kepada kesombongan. Dan ini fatal, bahaya sekali. Ini dalam masalah niat. Jadi teman-teman itu harus menanamkan diri menjadi seorang pengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri serendah-rendahnya, berharap Allah menerima pahala kita. Dan jangan sampai kita itu berputus asa, ya, saya tergantung Allah saja. Makanya nanti di dalam bahasan tauhid itu ada tentang berdoa. Yaitu kaidah berdoa itu nggak boleh kita mengatakan insyikta. Ya Allah, jika engkau berkehendak, jadikanlah saya orang kaya. Ya Allah, jika engkau berkehendak, jadikanlah saya itu orang sukses. Ya Allah, jika engkau berkehendak, berikanlah saya anak. Itu kelihatannya kayaknya indah gitu. Masya Allah. Kita tidak memaksa Tuhan dalam berdoa. Kita meminta kepada, tapi dari sudut pandang yang berbeda, maka antum akan melihat sisi keburukannya. Yaitu apa? Saat antum berdoa dengan cara seperti itu, antum seolah tidak yakin Allah memberikan diri antum itu doa tersebut. Ya, apa yang antum doakan. Maka keyakinan antum terhadap zat yang memberi
memberikan, yang mengabulkan doa itu turun, ya. Kekuatan keyakinan antum itu turun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh seseorang itu berdoa, "Ya Allah, in syi'ta, ya, habli kada wa kada." Ya Allah, jika kalau engkau itu menginginkan, berkehendak, ya, jika engkau mau, ya Allah, berikanlah saya ini dan itu. Itu nggak boleh, ya, dalam berdoa. Baik, itu ya teman-teman. Itu dalam masalah niat. Lalu dalam masalah sahur. Nah, di sahur inilah kondisi badan kita itu kan udah seger. Nah, kita masuk ke dalam waktu yang Rasulullah SAW berdoa di dalamnya ada keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah waktu pagi-pagi umatku itu keberkahan di situ, di dalamnya. Berkahi umatku di waktu yang pagi tadi. Nah, itu jadi selepas kita sahur, ya, itu jangan dilanjutkan lagi tidurnya. Ya. Kalau dilanjutkan lagi tidurnya, bukan rezekinya dipatok ayam, gondol setan. Setannya tuh nggak pengen ente tuh dapat pahala. Setannya tuh nggak pengen Allah itu ngeridoin antum. Ya, ingat ya bahwa keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa terkonversi dari apa? Dari pahala. Ya. Memang setiap manusia itu tidak ada yang masuk surga karena amalannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi, mengampuni dan juga meridhoi orang-orang yang senantiasa eh, melelahkan fisiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ketaatan maupun meninggalkan kemungkaran. Jadi itu. Ini paket dari puasa. Kemudian masuklah kita ke puasanya. Nah, di puasanya itu teman-teman jaga lisan. Karena lisan ini menjadi salah satu gudang, bukan gudang sih ya, magnet gitu ya. Ini magnet dari perusak-perusak amalan. Ya, mulai dari gibah, wala yaktab ba'duhum ba'dha. Janganlah kalian itu menggibahi diri kalian satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Emang ente pengen makan daging teman ente tuh mayatnya, doyan nggak? Gitu kan? Ente kan pasti nggak suka. Fakaritum. Nah, gitu kondisinya. Lalu juga tahan emosi. Bahkan ketika seseorang itu lagi diancam, disudutkan, maka dia itu harus menjelaskan keadaan dirinya. Ini soim, saya ini puasa. Ini dalam puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib kan udah tahu semuanya pada puasa semua. Ini puasa sunnah. Puasa yang seharusnya ditutupi, ya, nggak boleh dikasih tahu orang lain. Tapi ketika dalam keadaan terdesak, dibutuhkan, antum harus menjelaskan kondisi antum. Gitu. Ya, Pak, aneh lagi puasa nih. Jangan ini deh, jangan mancing emosi deh. Ya, dah. Aneh mau pergi dulu dah. Aneh lagi puasa nih. Jangan bikin orang marah. Pergi kita. Hal kayak gitu boleh. Ya. Dengan bahasa kita. Kalau bahasa Arab kan kayak gitu. Ini soim. Sesungguhnya saya berpuasa. Ya, itu kan kalau orang Indonesia nggak mungkin kita ngomong kayak gitu. Tuh, sesungguhnya saya puasa. Wahai saudaraku. Enggak. Bro, gue lagi puasa nih. Lu jangan bikin gue marah ya. Udah, rese banget lu. Di jalan deh gitu. Paling nggak keluar dikit aja, jangan sampai banyak. Nah, itu dia. Kemudian jangan berdusta, sekalipun bercanda. Ini bahaya. Karena apa namanya? Biasanya kita keenakan tuh. Memang bercanda ya, berbohong apa namanya? Saat bercanda itu tidak terakumulasi sebagai dosa. Bahkan ketika kita bersumpah dengan candaan, maka sumpahnya itu nggak dianggap. Apa namanya? Dalam ayat tuh, Anda lupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil perkataan yang apa namanya? Candaan dari kalian sebagai sumpah. Nah, ya, saya lupa ininya ayatnya. Ya, biasanya terngiang-ngiang di sini. Ya, billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil candaan kalian itu sebagai bahan sumpah. Kecuali itu, 3 hal itu. Ya. Salasatun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal yang main-mainnya itu jadi beneran, apalagi benerannya jadi beneran gitu. Ya, itu adalah nikah, tolak dan juga atau membebaskan
budak. Nah, kalau yang ini bercandanya juga akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi lisan sebagai corong dari penguras ataupun pengurang dari pahala itu dijaga sedemikian rupa. Lalu perbanyak doa. Gitu. Ada di dalam sebuah hadits, salah satu da'watun la turad. Ada 3 kondisi orang yang ketika dia doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Nah, sekarang hari Jumat dan di waktu asar, penghujung hari Jumat, itu adalah waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ditambah lagi dengan kondisi kita saat ini berpuasa. Lalu di penghujung waktu puasa, mendekati waktu berbuka, itu semakin besar kesempatan kita untuk dijabah doanya. Belum lagi kalau di tempat teman-teman ada yang hujan nggak? Kalau ada hujan, dia bertambah lagi. Maka semakin banyak faktor-faktor yang menyebabkan doa itu dijabah, semakin besar pula kesempatan teman-teman itu untuk mendapatkan apa yang teman-teman doakan. Gitu ya. Berdoa saja. Kalau orang itu dimintain terus, pasti bosan, pasti marah. Ya. Mas Gilang, aneh pinjem ini dong, dikasih sekali. Pinjem lagi dong, 2 kali, mulai mukanya berubah. 3 kali, 4 kali, 5. Lama-lama marah, diomelin. Kalau Allah, kita pinta, itu malah seneng. Nah, antum minta, udah gitu nih, banyak bujang kayaknya. Kalau itu, jelaskan ke Allah. Ya Allah, saya pengen istri yang solehah. Solehahnya kayak gimana? Jelasin tuh, breakdown. Seperti orang apa namanya Turkmenistan gitu ya, orang Turki gitu. Ya udah silahkan, fadhol. Lanjut lagi. Setelah itu berbuka. Nah, di dalam berbuka ini kita disunahkan untuk mempercepat buka. Nah, misalnya teman-teman lagi di jalan melipir, pas udah dengar Allahu Akbar, melipir. Ya. Tapi hati-hati dicek itu masjidnya lagi lomba adzan atau bukan. Nah, dicek Allahu Akbar. Ketika dengar adzan, kita ngecek langsung buka puasa. Melipir beli minuman ringan lah gitu kan, atau kurma atau apa. Makan tuh di situ. Kenapa? Karena saat antum mempercepat buka puasa, ya, dengan antum mempercepat berbuka puasa, maka antum pun akan mendapatkan pahala tambahan. Gitu. Karena sesungguhnya seseorang itu akan berada di dalam kebaikan selama dia itu mempercepat berbuka. Makanya dalam masalah ibadah itu bukan masalah kuat-kuatan. Saya kuat ini nyium hajar aswad, wow, sikut sana sikut sini. Nyium hajar aswad, nyium hajar aswadnya sunnah, ya kan? Sikut sana sikut sininya dosa. Habis ditimbang banyakkan dosanya daripada sunnahnya. Tekor itu, ya. Dia itu berarti jualan gitu kan. Yang penting kelihatan ada marginnya dikit, padahal dia capek babak belur, ya, rugilah dia. Gitu kan. Dia beli iPhone ke Singapura. Ya. Dia beli di sana. Seperti itulah. Ikut masalah sahur ya, masalah apa namanya berbuka. Nah, doanya, masih ingat doanya? Waktu itu udah pernah kita bahas tahun kemarin, ya. Teman-teman ini bisa memakai banyak doa di dalamnya. Ya, bisa memakai dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas juga membolehkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun dari sisi sanad yang lebih kuat itu adalah dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ada juga ulama yang mendhaifkan keduanya. Ini saling gontok-gontokan. Yang benar dhahabat dhama'u, enggak, Allahumma laka sumtu. Datang nih orang ketiga, ente berdua salah. Ini mantep banget ya. Dia udah berasa kayak ini aja kan. Udah. Ya, kalian berdua itu salah. Makanya boleh berdoa secara mutlak, teman.
teman-teman mau doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, gitu. Doa silahkan. Nah, yang ada kebutuhan, misalnya orang tuanya sakit, ya, kebutuhan dia itu lagi menyelesaikan skripsi atau tesis, lalu ingin meningkatkan, pengen upscale, meningkatkan ini apa namanya bisnisnya, teman-teman boleh bertawasul dengan pahala puasa hari ini dan puasa-puasa sebelumnya. Ya Allah, jika puasa ini di mata Engkau baik. Nah, ini tawasulnya bukan doanya ya. Jika puasa ini menurut Engkau baik ya Allah, maka aku bertawasul dengan puasa ini agar silahkan saja. Ya ingat ya, bertawasul dengan amal soleh itu tetap dapat pahala. Allah a'lam bishawab. Nah, ini dari paket puasa. Ya. Dan di dalamnya juga ada paket kesabaran luar biasa. Yang paket sholat ya. Sholat. Udah setengah jam. Paket sholat. Itu masuk ke sholat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyamul lail, berdiri untuk sholat, ya, dengan niatan iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah. Jadi salah satu dahsyatnya bulan suci Ramadan adalah orang itu jarang banget ada yang sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Tapi Ramadan, nah minimal banget itu orang itu dia sholat taraweh, ya, sholat tahajud minimal sekali pas di awal Ramadan. Pas awal Ramadan tuh ramenya bukan main. Masjid sana rame, masjid sana rame, masjid sana rame. Wah, penuh semua. Bingung antum nyari masjid. Itu senang tuh kalau misalnya kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh kayak gitu. Waduh, udah adzan. Wah, rame dah. Di masjid ini rame, musola itu rame, masjid ini rame. Tapi kalau kayak gitu mah enggak. Kita nunggu sampai komat pun masih dapat soft satu. Bahkan samping-sampingan sama imam. Soalnya imamnya sholat sendirian. Dahsyat banget. Nah, kalau di apa namanya? Saat kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu 30 menit aja sebelum adzan kita baru datang, baru jalan, itu kita keluar, jalan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Wah, itu kita nyari tempat udah susah di dalam. Ya, udah susah nyari tempat, itu harus masuk ke dalam lagi, ke pelosok-pelosok, atau nyari ke pintu yang berbeda. Untuk apa? Nyari spot-spot yang kosong. Rame bejubel. Apalagi antum datangnya pas adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi adzannya nggak kayak gitu di sana ya. Lebih bagus. Pas adzan antum datang, set ke sana. Antum bakal sholat itu di emperan. Ya. Antum akan sholat sampai di pelataran. Dan dahsyatnya lagi, antum bisa sholat itu di depan imam. Saking tempatnya udah habis. Mau nggak mau, antum sholat itu di depan imam. Artinya kalau ditarik garis lurus, antum tuh lebih maju daripada imamnya. Mulailah di sini rame. Bro, emang boleh bro itu sholat di depan imam. Perasaan garis imamnya ini, kita sholatnya di depan loh. Anda bilang, udah, kita sholat aja udah. Pokoknya sesuai. Askarnya udah bilang kayak gitu kan. Nah, jadi ada apa namanya, ada tentaranya gitu loh. Yang ngatur. Ya udah, di sana udah penuh. Orang kita diusir-usirin, udah kita pindah ke sini, lebih maju kan, ya udah maju. Alhamdulillah. Ya. Belum pernah kan antum sholat di depan imam? Silakan antum umroh dan sholatnya jalannya telat. Ya. Kalau bisa pas qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Antum baru datang tuh. Insya Allah antum sholatnya akan di depan imam. Sensasinya beda. Nah gitu jemaah yang rahimakumullah. Jadi ketika kita itu apa namanya sholat di bulan suci Ramadan, maka Allah itu akan permudah. Yang tadinya kita itu jangankan sholat 5 waktu, gitu ya. Lah, ini kita itu sadar mau sholat aja. Ini kondisi sendirian ya. Kalau rame-rame beda cerita. Kalau rame-rame biasanya imannya tinggi, gitu kan? Karena ada rasa malu. Gitu.
Padahal kita juga harus malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk melaksanakan sholat tahajud itu susahnya bukan main, tapi di bulan suci Ramadan karena berkahnya kita bisa sholat tahajud. Ya. Bahkan orang-orang yang punya azam, punya tekad 30 hari atau 29, pokoknya sebulan penuh full, saya pengen taraweh, nggak bolong. Artinya dia itu sholat tahajud full. Ya. Dan tingkatan sholat tahajud itu ada 4. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Abdul Salam Asy'ari itu mengatakan dia ada 4. Yang pertama itu adalah pas persis setelah sholat Isya. Ya, itu adalah tingkatan yang paling mudah nih yang kita lakukan sekarang ini. Yaitu pas kapan? Setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya, ba'diyah, habis itu kita sholat witir. Gitu. Sholat witir atau sholat tahajud juga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sebelum tidur. Jadi kita sholat Isya, habis itu nyampe rumah dulu, ya, ketemu istri mungkin agak lama, habis itu baru sholat witir sebelum tidur, gitu. Dan juga sholat tahajud. Lalu yang ketiga adalah sebelum subuh, persis sebelum subuh. Gitu. Kalau misalnya subuhnya sekarang jam 4:30, itu maka antum tuh bangun sekitar jam 4. Nah, di jam 4 itu 15 menit antum sholat tahajud dan witir. Ini tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang terbaik, yang keempat, itu adalah saat seseorang itu bangun di 2/3 malam, dan dia bangun memang menyengaja untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, makanya taraweh ini adalah sebagai landasan kita untuk membiasakan diri melaksanakan tahajud di bulan-bulan yang lain. Gitu ya. Makanya teman-teman di sini cari satu poin cita-cita dari madrasah Ramadan ini. Setelah Ramadan ini selesai, amalan apa yang ingin didawamkan dan dosa apa yang ingin diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Ya, misalnya, wah saya masih suka ngerokok nih, gitu kan. Cobalah di bulan Ramadan ini dikitin ya rokoknya, atau bahkan bisa dihilangkan targetnya gitu. Nah, ini salah satunya kalau untuk ibadah, coba bagaimana kita bisa merutinkan sholat tahajud gitu. Nah, di dalam ibadah sholat ini maka ingat ya, kita tuh sering kepikiran, wah ini di Ramadan nih apa nih ibadah yang bisa kita maksimalkan. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman yang Allah muliakan. Ada satu pahala yang besarnya luar biasa. Bahkan kalau bisa dibilang, ibadah ini itu sebenarnya pahalanya jauh lebih besar daripada haji, daripada umroh, daripada nikah, daripada yang lain. Yaitu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu karena sering, biasa ya. Kita tuh kalau ngelihat sesuatu yang sering itu rasanya kayak hambar gitu loh. Ya, hambar loh pokoknya. Ya, mungkin orang-orang zaman dulu tuh ngelihat kendaraan bermotor tuh kayak wah gitu. Orang yang punya motor zaman dulu ya tahun-tahun 80-an, tahun 70-an itu orang yang punya motor tuh orang kaya. Sekarang udah banyak yang punya motor, jadi antum ngeliat motor tuh kayak biasa aja. Nggak mungkin kan ada lewat, Masya Allah, antum punya Supra, punya Beat, keren. Masya Allah, ini motor Beat keren banget. Nggak ada. Antum beli, walaupun masih baru, plat nomornya belum dipasang, nggak bakal ada yang muji antum. Widih, ini Beat ya, cakep ya. Nggak bakal. Nggak ada. Ya, kalau antum bawa Harley itu, nah itu, walaupun belum dicuci, widih. Jadi yang dilihat itu antara jarang sama sering. Ya, banyak dimiliki sama yang tidak jarang dimiliki. Padahal dalam kacamata agama itu nggak kayak gitu kondisinya. Justru Allah itu melimpah ruahkan pahala-pahala besar itu di depan mata. Untuk puasa, ya, itu pahalanya akan kalah dengan yang namanya sholat. Bagaimanapun sholat itu ada di rukun Islam yang kedua. Di bawahnya tauhid. Dan yang lebih dahsyatnya lagi itu adalah tauhid. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif, beliau itu mengatakan bahwa di surga nanti ada Id. Ketika membahas di bulan Syawal, Id, ada Idul Fitri, Idul Adha. Idnya orang Muslim itu kan setahun kan 2 kali. Nah nanti di surga
umat muslim itu Id itu setiap hari Jumat. Maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang tauhidnya kuat, maka Id-nya itu sebagaimana dia itu bertauhid. Yaitu orang yang tauhidnya kuat, ibadah tauhid itu dari kapan sampai kapan? Kalau sholat kan dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau puasa itu kan dari berbuka sampai dari berbuka. Ini mau buka mulu nih. Dari sahur sampai buka. Tauhid itu mulainya dari kapan sampai kapan? Nggak ada, karena nggak ada jenjangnya. Sama kayak antum melihara jenggot. Melihara jenggot dari kapan sampai kapan? Terus dia ada. Pahalanya tuh ditulis terus. Tapi antum jangan pikirin, kasihan saya malaikatnya capean. Nulis mulu. Setiap saat ada jenggotnya ditulis terus. Enggak. Ya. Nggak usah mikirin, mereka udah diinin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ada ganjarannya buat mereka. Nah, orang yang bertauhid itu dia ibadahnya itu sepanjang nafas dia. Maka Id mereka itu adalah setiap nafas mereka. Mereka mendapatkan Id. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwa ibadah yang besar itu adalah ibadah-ibadah yang sulit. Ya. Sholat, maksimalkan sholat. Yang 5 waktu ini kejar. Biasanya saya di rumah, kalau lagi nggak ada orang, nggak ada teman, nggak ada kawan, saya sholatnya di rumah. Kadang juga itu juga ya ngelihat jam gitu. Masih ada setengah jam lagi kok ke sholat berikutnya. Masih ada 15 menit lagi. Masih ada 10 menit lagi. 5 menit baru dia ke kamar mandi, wudhu. Yang kayak gitu coba diperbaiki, coba sholatnya di masjid atau di musola. Ya. Berat itu, emang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu berat, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang ingat mati. Makanya orang tuh yang udah sakitnya parah, udah bentar lagi tuh kayak malaikat maut di depan matanya. Orang-orang seperti ini rajin banget sholatnya, ya. Udah nafas aja ngap gitu kan. Dia masih aja nyari tuh. Saya pengen sholat. Nah, karena dia udah ingat itu kematian itu di depan mata. Jadi di sini bukan masalah capek atau enggaknya, ada waktu atau enggak ada waktunya, tapi ini adalah mager, males hatinya. Nah, ketika kita khusyuk, maka kita nungguin tuh kapan adzan. Ketika adzan, Allahu Akbar, udah kita bergegas, masuklah kita ke situ. Nah, saat antum itu wudu, selesai wudu di rumah pakai sarung atau pakai jubah, pakai koko, pakai peci, siap tuh jalan dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu mulai dari antum selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni. Mulai dari situ antum melangkahkan kaki, pakai baju, pakai sarung, keluar bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya ada juga doa menuju masjid. Allahumma ja'alni nuran, Allahumma ja'al min fawqi nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa min shimali nuran. Itu kalau antum hafal doanya, wa ja'alni nuran wa ja'alni nuran. Ya minimal bismillahi tawakkaltu lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, jalan. Selama langkah kaki itu Allah akan naikkan derajat antum, ya, dan akan menggugurkan dosa-dosa antum. Terus, gitu kan? Ya. Ya mungkin antum bisa juga tuh itu dulu apa namanya kalau yang jalan itu lari itu di tempat, ya, biar tambah banyak. Habis itu baru jalan ya, ke masjid. Antum jalan ke masjid gitu kan, langsung masuk ke dalam masjid, baca doa Allah maftahli abwaaba rahmatik. Masuk lagi habis itu sholat tahiyatul masjid. Antum nunggu sholat di situ, maka selama antum ada di masjid, antum terhitung sholat. Misalnya antum di dalam masjid itu 15 menit, mulai dari masuk kaki kanan dan nanti keluar kaki kiri 15 menit, maka antum terhitung seperti sholat 15 menit. Full. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, mungkin nanti ada pembahasan khusus ya, amalan-amalan yang setara dengan haji. Itu seru tuh kayaknya tuh. Kayaknya kan kita berat nih buat haji ya.
Saya mau daftar haji, saya punya duit. Ya Pak, nunggu ya, 40 tahun ya. Oh kan lumayan. Berapa periode tuh ya? Jadi ngomongin politik, periode. Udah, nggak usah ngomongin politik. Nah, kan jadi percuma kan. Wah susah ini, kita mau haji susah. Ya, sedangkan kita kalau ngumpet-ngumpet, kalau ngebolang sendiri, itu juga nanti bahaya. Nggak boleh juga. Sesuatu yang baik itu harus dimulai dengan yang baik juga. Nah, saat antum itu dari mulai wudhu, lalu berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka antum itu seperti layaknya haji. Ya, man masya ila sholati fil jamaah fahuwa kal haji. Ya, siapapun yang dia itu berjalan, ya boleh naik motor, boleh naik mobil, boleh. Ya, dia ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka dia kondisinya seperti layaknya orang berhaji. Itu dalam hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Kebayang nggak kalau antum itu lagi ada di bulan suci Ramadan? Berapa kali antum haji berarti kan? Jadi bisa ya kita dipanggil Pak Haji semua ya. Oke, baik. Kuadrat hajinya. Apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, antum sholat maghrib. Nah, maghrib itu kan udah mulai masuk ke dalam apa? Udah masuk ke hari yang berikutnya, udah masuk malam itu maghrib. Maghrib, isya, dan subuh. Nah, antum maksimalkan 3 sholat malam ini, maka antum seolah-olah mendapatkan apa? Seolah-olah antum bisa mendapatkan haji 3 kali. Kalau pas lagi malam Lailatul Qadar, berarti berapa? 3.000. Ini kita main kalkulator aja, Masya Allah, 3.000. Berarti saya udah haji 3.000 kali. Dahsyat. Kalau diterima. Ya, itu. Tapi kita harus berharap lah, penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Ya Allah, ini tinggal 10 menit lagi. Ini sholat loh sampai dalam gitu ya. Sholat 5 waktu itu kita di bulan suci Ramadan. Ya. Jika kita berpikir itu ada apa namanya, wah pahala baca Quran apa segala macam, tetap kalah dia itu sama sholat. Makanya Syekh Utsaimin itu ditanya bagaimana orang yang berpuasa tapi dia nggak sholat, maka dikatakan apa? Puasanya nggak sah. Kenapa? Karena orang yang nggak sholat itu murtad. Orang yang nggak sholat itu murtad. Sedangkan puasanya orang yang murtad itu ya nggak diterima. Jadi teman-teman jangan melalaikan yang namanya sholat. Hati-hati. Ulama terdahulu, sahabat dan ulama dulu itu bahwa orang yang meninggalkan sholat itu murtad. Yang berbeda pendapat itu adalah ulama-ulama kontemporer hari ini. Dan pendapat yang kuat itu adalah pendapat ulama-ulama terdahulu. Baik. Selesai sampai situ? Enggak. Saat antum berzikir, antum kan diam diri, berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali, 33 kali, 33 kali, 33 kali, maka antum terhitung sebagai haji lagi. Haji lagi. Lalu antum misalnya habis subuhan, udah selesai sholat subuh, antum zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi. Mudah-mudahan hafal ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khairan ma fi hadzal yaumi wa khairan ma ba'dahu wa a'udzubika. Terus ya. Sampai matahari itu terbit, antum itu zikir, antum itu belajar, ada pengajian-pengajian ikutin. Matahari itu terbit, lepas 10 menit dari matahari terbit, antum sholat syuruk atau sholat isyraq. Maka ganjarannya antum seperti haji dan umroh. Tam. Sempurna. Antum berapa kali haji itu? Antum berapa kali haji? Dan ingat, ini kita melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Lepas dari situ, barulah kita masuk ke sholat udah selesai. Ya, bukan selesai, tapi saya selesaikan. Tapi masuk kita ke ibadah yang nggak kalah dahsyatnya.
yaitu adalah ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni ibadah, tapi dia ada sisi nilai duniawi. Nah, ingat, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid, man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh atau gugur di medan perang, maka dia syahid. Maka siapa yang, kemudian ada lagi lanjutannya, siapa yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Antum keluar nuntut ilmu bisa. Nah, atau kerja ya kan di amanah korp. Masya Allah. Buka pintu, salim sama istri yang punya istri. Yang belum punya istri, salim dulu sama ibu ya, nggak apa-apa. Sedih banget. Yang mudah-mudahan yang belum nikah kita doakan ya, biar cepat-cepat nikah lah. Yang udah nikah, kasih kesempatan dulu teman-teman kita yang belum nikah. Janganlah kalian itu rakus. 2, 3 itu menyakiti, sedih dan ya. Kalau mau ya diam-diam. Tapi kasihan juga nanti kalau ketahuan sama istri. Oke, diam-diamnya beda lagi. Lanjut lagi. Kita salim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Antum dapat pahala di situ. Naik. Naik itu kendaraan. Mulai dari keluar rumah itu antum terhitung sudah kerja di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum sudah mencari nafkah mulai dari situ. Maka setiap langkah kaki antum itu fisabilillah. Dan ingat, menafkahi keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Antum wakaf Quran, wakaf sumur, antum umrohin orang, antum sedekah masjid. Itu hukumnya sunnah. Nafkahin keluarga hukumnya wajib. Pahalanya ya udah, jangan dibayangkan kayak gimana gede. Ya. Udah beda, kelasnya beda antara yang wajib dengan yang sunnah itu beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai melebihi dia itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah wajib. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan mengikuti syariat. Jadi orang kalau mau hakikat, mau syariat, mau ma'rifat, tapi tidak mau mengikuti syariat, ini salah, keliru. Karena justru jalan menuju ma'rifatullah, jalan menuju hakikat dari kehidupan ini, hakikat ya, itu adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Jadi jalan ma'rifat itu yang terbesar adalah dengan sholat. Jalan ma'rifat itu yang terbesar itu adalah dengan puasa. Jalan ma'rifat yang terbesar itu adalah dengan apa? Dengan haji. Seluruh ibadah-ibadah wajib itu dikerjakan, termasuk juga menafkahi keluarga. Ya. Walaupun nanti ya menjelang hari raya dapat THR udah ada yang nodong. Walaupun bukan pasukan berloreng, yang nodong ini lebih ngeri lagi daripada pasukan corak-corak itu ya. Cantik banget yang nodongnya. Ayah, ini kita bentar lagi mau mudik. Mana ya? Akhirnya dengan berat hati si ayah merogoh kocek ke dalam-dalam, nih ATM-nya, silakan diambil. Todong. Antum jangan berkecil hati saat itu antum sedang bersedekah yang luar biasa itu. Infak nafkah lahir batin. Buat apa? Buat anak istri. Ya, pahalanya itu gede banget. Ya, pahalanya tuh besar sekali. Ya mungkin juga Pak Bos walaupun nggak THR, ngeluarin THR, tapi kan dapat itu, ya. Dapat profit. Wih, Masya Allah. Fulus. Nyampe rumah ditodong sama istrinya. Masya Allah. Ya, ini mohon maaf Pak ya, Pak Firman sama Kak Davi ya. Ketika di kantor wibawa banget. Tapi ada istrinya di bawah, bukan wibawa.
Silahkan ambil. Nah, itu pahala semua teman-teman yang Allah muliakan. Itu pahala semua. Makanya antum jangan berpikir saya nggak bisa, apa namanya, iktikaf 10 hari full. Ya, kondisi kita memang seperti ini. Kondisi kita memang seperti ini. Buat teman-teman yang bisa, alhamdulillah. Ya, mungkin apa namanya, ada yang Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bisa i'tikaf 10 hari itu alhamdulillah. Tapi buat yang nggak bisa i'tikaf, maka pekerjaan antum itu luar biasa. Ya, makanya kalau misalnya teman-teman di sini punya saudara, misalnya polisi, TNI, dokter, ataupun supir gitu ya, driver, itu jangan dipaksakan iktikaf, antum duniawi mulu gitu kan. Nanti rumah sakit kosong itu ribet. Idul Fitri rumah sakit kosong. Ya. Terus mau mudik, nggak ada yang mau jadi driver. Semuanya Masya Allah, kita mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu konsepnya. Maka manfaatkan itu. Niatkan dari awal ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, antum bekerja di kantor, antum amanah, hati-hati terhadap korupsi waktu. Tenang, ini saya lagi nggak dipesan sama Pak Bos, karena Pak Bosnya nggak pernah hubungin saya. Ya, tenang saja, ini nggak ada pesanan ya. Ketika antum itu menjaga amanah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, jaga itu kontrak kalian, jaga perjanjian kalian, penuhi perjanjian itu, aufu bil uqud. Ya, maka antum mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya nggak boleh pagi-pagi untuk sholat duha, nggak apa-apa, ngapain marah-marah? Kalau nggak boleh sholat Jumat, baru marah. Nggak boleh sholat duha, ya udah, sholat duha sunnah, ya, bekerja, menjalankan kontrak, wajib. Bahkan di dalam apa namanya di kampus pun itu dosen-dosen kami tuh bilang, siapa yang di sini diem-diem sholat duha, sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Belajar hukumnya wajib. Kenapa antum mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Nah, berarti ini apa? Dia keliru dalam beribadah. Inilah teman-teman yang Allah muliakan, sisi-sisi yang bisa antum apa namanya kuatkan. Sebenarnya ada lagi azkar, yaitu zikir. Nah, zikir ini antum bisa pagi petang, habis itu zikir yang terbaik nggak ada lagi yang ngalahin, yaitu baca Quran. Ya, baca Quran. Dan baca Quran yang terbaik itu adalah saat sholat. Makanya saat antum itu bangun untuk sahur, antum boleh sambil sholat tahajud sambil baca Quran. Maka itu kondisi terbaik membaca Al-Quran. Gitu. Nah, ini untuk azkar. Udah. Dan juga kalau lagi kosong, senggang, sholawat. Khususnya sekarang di hari Jumat, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, biar kita itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdekatan dengan Rasulullah SAW. Itu ya teman-teman. Ini maksimalkan bulan suci Ramadan, dan please jangan berpikir terlalu jauh untuk masalah ibadah yang berat-berat, yang susah-susah. Sebenarnya ibadah yang terbesar itu justru ada di sekitar kita. Ya, syukur-syukur bagi teman-teman yang bisa melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, itu alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu keberkahan dan pahala magfirahnya untuk kita semua dengan keadilannya, kerahmatannya, dan juga kasih sayangnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya serahkan kepada Mas Hafiz. Jam 5.459. Masya Allah, tabarakallah. Syukuran Ustaz, bisa sangat tepat waktu ya, jam 17.00 sudah selesai materi. Walaupun sebenarnya kita spare waktu, cuman mungkin memang waktunya kita berikan buat teman-teman yang mau bertanya. Silahkan, boleh. Oh, ini ada yang angkat tangan. Ini. Mana mau dong, Bang? Boleh. Silakan Afahadi dulu. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Bang Hafiz. Jazakallah khair, Ustaz Ibrahim. Apa Nana lagi di pinggir jalan? Masya Allah. Lagi Ustaz. Iya, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Apa lagi di luar? Iya, Ustaz. Baru pulang ikut bootcamp dari Balai Kota. Masih di pinggir jalan, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan di sini, Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman dapat keberkahan dari hujan dan doa di sore hari, Ustaz ya. Amin. Doakan ya, doakan Ana ya di situ ya. Amin.
Nah, Ustaz, jazakallah atas ilmu dan Ya. pengalaman itu diberikan ke kami. Satu pertanyaan Ustaz terkait masalah ada kegalauan dari sisi anak Ustaz. Jadi istri kan saat ini lagi menyusui anak kedua Ustaz. Nah Ya. itu dari kemarin sebenarnya kalau secara fisik alhamdulillah kuat Ustaz. Beliau kuat. Cuman tiba-tiba anak ini anak-anak kan memang aslinya kuat ya Ustaz ya. Nah itu agak mulai riwil gitu Ustaz. Jadi kayak kayak ya mungkin kurang kali ya Ustaz ya. Nah, apakah kalau misalkan kemarin sih kepikiran solusinya ya udah kita beliin super gitu kan Ustaz, terus nanti kalau siang itu kasih super dulu sampai kenyang. Nah, tapi satu sisi kayak anak-anak itu kayak nggak kurang suka gitu sama super Ustaz. Nah, itu asalnya gimana Ustaz ya? Apa kalau apabila di luar tema Ustaz ya? Baik. Jazakallah Ustaz. Baik, untuk perempuan yang menyusui itu dia lihat kondisi bayinya. Kalau misalnya bayinya itu tidak kenapa-napa dengan kondisi ibu yang sedang berpuasa, ya udah silakan dilanjut puasanya. Dan kalau bisa sih jangan pakai susu formula, kecuali memang darurat ibu sama anaknya harus berpisah gitu kan. Misalnya ibunya harus kemana dulu gitu, sering keluar kerja misalnya kan. Misalnya ibunya sebagai entah itu jadi bidan lah atau apa gitu kan, ya, profesi yang sesuai dengan perempuan ngajar. Nah anaknya nggak bisa diikut ya, itu boleh pakai ASI perah atau susu formula. Tapi kalau bisa susu formula itu sudah menjadi opsi terakhir. Terus bagaimana kalau misalnya si ibu ini nggak kuat kondisinya? Balik lagi, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Karena bagaimanapun menyusui itu pahalanya lebih besar. Menyusui itu pahalanya lebih besar. Dan itu nggak bisa digantikan. Bapaknya nggak bisa gantiin menyusui. Apalagi tetangga. Itu kan nggak apa, dia harus dicatat siapa yang gantikan itu kan. Mahramnya gitu. Ya, jadi, maka dari itu ibadah yang sewajib puasa ini bisa gugur gara-gara apa? Gara-gara menyusui. Makanya prioritaskan menyusui daripada puasa. Terus nanti puasanya kondisinya bagaimana? Di madhab Imam Ahmad bin Hambal, ini juga saya mendengar fatwa langsung dari Syekh Shalih Fauzan, itu kalau dia itu khawatir terhadap bayinya, maka dia ada dua nih ketentuannya, yaitu dia harus qadha, ya, mengganti puasanya dan juga harus membayar fidyah. Sedangkan kalau dia itu khawatir terhadap dirinya sendiri gitu, wah saya puasa kok pusing, kelayangan, pening gitu kan. Bukan bayinya mah biasa aja, enjoy. Gitu kan. Tapi si perempuannya ini, ibunya ini yang emang dia mungkin anemia dan lain sebagainya, maka dia cukup mengganti puasa di kemudian hari. Tapi pendapat ini juga perselisihkan sama ulama. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin rukhsah itu jauh lebih berat daripada aslinya. Aslinya kan cuma puasa. Ini ketika dia itu khawatir terhadap bayinya, kok dia harus ganti puasa juga dan fidyah juga, jadi double. Bagaimana mungkin rukhsah itu menjadi lebih berat daripada aslinya, gitu ya. Antum nggak bisa berdiri nih sholat karena sakit, salto, kan nggak mungkin, gitu kan? Dia disuruh duduk, gitu. Nggak mungkin nggak bisa berdiri malah disuruh yang lebih berat lagi. Nah, maka dari itu, Ane juga ngambil pendapat yang diambil oleh Ustadz Zulkarnain bahwa orang yang atau perempuan yang menyusui khawatir anaknya itu sakit, dia dia cukup membayar fidyah. Dia cukup membayar fidyah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada mudah-mudahan terjawab ya, Habil. Ada pertanyaan di kolom chat dulu Ustaz dari Baik. Jihad. Ini yang mandi ya. Cara mandi wajib Ustaz. Oke, tata cara mandi. Ini yang pertama itu
mandi secara umum aja ya. Dia itu nggak dapat pahala lebih, nggak dapat pahala tambahan, tapi dia dapat pahala mandi junub aja gitu. Antum punya kolam renang, nyebur, jebur gitu. Ya, itu udah kelar. Langsung apa? Langsung suci, bersih. Ya. Itu dosen-dosen kami mengatakan sebenarnya kalian itu kalau nyemplung ke sungai atau nyemplung ke kolam renang, semua badan kalian basah, itu udah sah mandi junubnya. Tapi kalau pengen lebih afdol, maka mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Caranya itu ada dua. Yang pertama itu wudhunya dibablasin dulu semua sampai kaki. Ya, wudhu seperti biasa sampai kaki. Habis itu ya tentu bersihkan kemaluan dulu. Ya, bersihkan kemaluan sampai bersih. Kemudian wudhu sampai sampai kaki. Habis itu basahi kepala. Itu ya rambut gitu, terus bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanannya kalau bisa 3 kali, bagian kirinya 3 kali, habis itu baru guyur semua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah mirip kayak tadi, hanya saja wudhunya cuma sampai kuping. Jadi bersihkan kemaluan sampai benar-benar bersih, kemudian dia berwudhu sampai kuping. Ya, kemudian dia basahi rambut ya sampai kulit kepala itu masuk, lalu dia basuh kanan 3 kali, kiri 3 kali, lalu guyurkan semuanya. Nah, diseka tuh yang sela-sela itu. Pas di akhir selesai, baru dia kakinya tuh. Tadi kan kurang kaki, karena di telinga doang, kan kurang kakinya doang. Nah, baru keluar kamar mandi, dia basuh tuh kakinya. Atau pas di dalam kamar mandi juga boleh kakinya. Udah silahkan. Tapi ini dengan catatan, tangan itu jangan nakal, jangan main ke situ lagi ya. Karena tadi kan udah di awal tuh udah ngebersihin. Makanya diharapkan jangan menyentuh itu lagi. Ya, karena walaupun nanti ada permasalahan lagi apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau enggak, tapi pendapat yang kuat itu adalah batal. Ya. Nanti ada lagi bahasannya. Hadisnya tuh seolah-olah ada yang mengatakan nggak batal. Lah itu kan bagian dari kulit juga. Hadisnya sahih juga seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan batal, harus ya. Jadi hadisnya seolah-olah kontradiksi. Nah, itu untuk masalah mandi junub. Apa Ustaz? Gimana kalau pakai shower? Pertanyaan lanjutannya Ustaz. Kalau pakai shower boleh, nggak ada masalah. Ya kan kita tinggal kanan, tinggal kita kayak iniin badan kita ke yang sebelah kanan, habis itu sebelah kiri gitu kan. Nggak ada masalah mau pakai shower, dan mungkin nanti AI gitu ya memandikan kita. Kita cukup masukkan biodata langsung mandi gitu. Tahu-tahu badan seger. Ya. Jadi gitu, wallahu a'lam bishawab. Itu boleh saja. Mudah-mudahan terjawab Jihad. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada dari Eka Wahyu. Tafadhol Eka Wahyu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya gimana dengan seperti yang Antum bilang tadi tentang terkait keutamaan ketika kita contoh seperti kita berzikir tadi ternyata bisa mendapatkan pahala seperti berhaji. Nah, apakah jika misal kita belum mengetahui tentang keutamaan tersebut, apakah kita melakukan amalan tersebut kita sudah mendapatkan pahala berhaji tersebut? Apa ketika kita baru mengetahui tentang keutamaannya baru kita mendapatkan pahalanya? Seperti amal-amalan yang lain yang mendapatkan keutamaan berhaji tadi Ustaz. Syukran juga. Wah, iya. Nah, kondisi orang yang tidak tahu fadilah-fadilah amal, tapi dia udah terlanjur ngerjain, waduh, nggak dapat dong pahalanya. Tenang saja, kita itu sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok bahasanya transaksi? Iya, di dalam Al-Quran itu memang redaksinya itu tijaroh. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum ya min adzabin. Apakah kamu ingin aku tunjukkan ta'ala ulaika ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang munafik itu menjual keimanannya untuk membeli kesesatan. Jadi dia pengen dapat kesesatan tuh. Dia beli kesesatan dengan menjual iman. Gitu. Wa minan nasi may yashri nafsahu tighaan mardatillah, dan di antara manusia itu ada yang menjual dirinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu memang transaksi.
kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar transaksi kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi bagaimana kondisinya? Antum tetap diterima, insya Allah. Ya. Makanya perbanyak ibadah aja dulu. Banyak nih fadilah yang kita nggak tahu. Udah bodohin amat. Yang penting kita ibadah dulu. Semakin kita belajar dan semakin kita tahu, nah disitulah nanti makin semangat, gitu ya. Ada kondisi di mana seorang perempuan itu diajak haji, ya, diajak haji karena Rasulullah SAW pada saat itu pengen haji. Nah kemudian si perempuan itu menjawab, kami cuma punya 2 unta. Unta yang pertama itu dipakai buat nyari nyari penghidupan lah. Nah yang satunya lagi itu dipakai sama suaminya. Dia nggak punya kendaraan untuk ikut bersama Rasulullah SAW itu ke ke Mekah untuk berhaji. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu sudah berumroh di bulan suci Ramadan? Lalu perempuan itu mengatakan, iya saya sudah berumroh di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW katakan bahwa orang yang umroh di bulan suci Ramadan, dia seperti haji bersamaku. Berarti kan si perempuan ini udah tidak, ya udah nggak apa-apa. Bahasa Rasulullah tuh gitu. Oh kamu udah umroh kemarin, ya udah nggak apa-apa. Kamu juga udah ya kan nggak ada kendaraan, ya udah nggak apa-apa. Toh kamu juga udah umroh kok, bahasa kita, gitu kan. Umrohnya kamu itu ya sama kayak haji bersama. Cuma dengan catatan segala kebaikan-kebaikan tadi tidak akan menggugurkan ibadah wajibnya. Wah, kan berarti saya udah melakukan ini dan ini dan ini. Berarti saya nggak perlu haji dong. Enggak begitu. Ya, persis kayak kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Oh, berarti saya punya kuota 100.000 kali untuk nggak sholat. Gitu, enggak kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Akhi Wahyu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Miko, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait sholat witir. Untuk witir itu katanya sholat penutup ya. Untuk bulan Ramadan, kalau sudah sholat witir, apakah bisa sholat tahajud? Atau kalau misal sudah sholat tarawih namun witirnya nggak sempat berjamaah, apa bisa ditutup dengan sholat tahajud? Gitu, Ustaz. Baik. Sholat witir itu adalah sholat penutup. Ya, dia sebagai pengganjil. Pengganjil sholat fardu itu adalah maghrib. Jadi kalau sholat fardu itu justru di awal. Maghrib kan awal waktu. Ya. Maghrib itu sebagai witirnya sholat fardu, sedangkan sholat witir itu adalah witirnya sholat sunnah. Nah, dia sebagai penutup sholat. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya witir itu sebagai penutup sholat. Tapi apakah itu menjadi wajib dan nggak boleh ada sholat setelahnya? Ini menjadi diskusi para ulama. Gitu. Orang yang sudah melaksanakan witir di awal waktu, apakah dia boleh melaksanakan tahajud nanti di 2/3 malam? Jawabannya adalah boleh. Hanya saja para ulama itu menentukan ininya, solusinya. Ada yang mengatakan solusinya yaitu dengan membatalkan sholat witir yang di awal waktu tadi dengan sekali lagi sholat 1 rakaat. Maka witir tambah witir menjadi ganjil. Gitu. Tapi pendapat ini disanggah oleh para ulama yang lain, bahwa amalan yang sudah kita kerjakan, jika tidak ada udzur, tidak ada hajat, itu jangan mudah dibatalkan begitu saja. La tubtilu, bukan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Anda lupa ayatnya. Makanya ketika kita itu sholat fardu misalnya, Allahu Akbar, batal dulu lah. Itu nggak boleh, itu dosa, haram. Ya, walaupun lo kan nanti kan tetap aja saya bisa sholat kok gitu. Allahu Akbar, batal nggak boleh. Kita itu harus melanjutkannya sampai akhir. Karena ketika kita membatalkan ibadah tanpa adanya sesuatu, maka terhitung sebagai main-main. Nah, membatalkannya seseorang itu dalam sholat witir itu sebenarnya tidak ada hajat yang penting di situ. Ya, cara seperti ini sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana orang yang sudah terlanjur sholat witir? Nggak apa-apa dia sholat di 2/3 malam. Witirnya tidak akan batal. Hanya saja keutamaan sholat witir sebagai penutupnya itu hilang. Harusnya sholat witir itu sebagai penutup. Ya.
Tapi karena dia masih ada sholat yang lain lagi, ya nggak apa-apa, sholat yang lain lagi. Hanya di situ saja keutamaannya yang hilang. Ya, tetap dia melaksanakan sholat. Dan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya, witirnya sudah dilakukan di sholat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab. Akhimiko, selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari Hendy, ya, saudara Hendy. Ustadz, apakah sebelum masuk Ramadan atau menyambut Ramadan harus sholat taubat terlebih dahulu? Baik. Jadi ketika kita masuk bulan suci Ramadan, itu memang dianjurkan kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak masuk ke dalam kategori menunda taubat. Gitu loh. Karena taubat itu bisa kita ulang-ulang terus terhadap dosa yang sama. Misalnya kita sudah melakukan dosa besar di masa lalu. Kita sudah taubat hari ini, bukan hal itu menutup kita bertobat di kemudian hari. Tetap kita taubat terhadap dosa yang itu. Tetap terus. Nah, itu namanya inabah. Inabah itu adalah taubat yang berkelanjutan terus-menerus. Gitu ya. Dan salah satu pelengkap dari taubat itu adalah dengan sholat. Tapi namanya kita nggak bisa bilang itu adalah sholat taubah. Dengan tata cara tertentu, enggak. Tata caranya sama. Jadi ketika seseorang itu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat. Kemudian dia sempurnakan dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, ya. Terus juga Profesor Abdul Salam Asy-Syair kalau tidak salah ya. Ya. Beliau mengatakan yaitu sholat melakukan sholat 2 kali. Tapi tata caranya sama. Enggak ada istilahnya dia harus istighfar di dalam sholatnya 100 kali, 40 kali, itu enggak ada. Sholatnya persis sama kayak sholat 2 rakaat pada umumnya. Gitu ya. Itu memang sunnah dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan kita harus bertaubat. Tapi sekali lagi ini bukan ajang penundaan taubat dan maaf-maafan. Ya, kalau ada dosa, ada apa, langsung buru-buru, jangan nunggu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita buka untuk satu lagi mungkin. Ini ada pertanyaan dari Bang Firman. Tadi saat mukaddimah Ustaz menyampaikan pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Maksud dibelenggu itu apakah semua setan terikat dalam tanda kurung cuti menggoda manusia, atau kekuatan setan mengganggu manusia jadi terbatas, atau seperti bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi atakum Ramadan atau ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan gitu kan. Dan di situ dijelaskan sufidati syayatin. Setan-setan itu terbelenggu. Dan di dalam riwayat yang lain marodatul jin, yaitu dedengkot jinnya itu, pentolan-pentolannya itu dibelenggu. Maka di sini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan seluruh jin ya, yang iblis. Kan iblisnya itu tuh yang menjadi ikonnya. Iblis dan juga pembesar-pembesarnya itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan artian yang sebenarnya memang dibelenggu. Gitu. Hanya saja di sini yang menjadi perselisihan apakah semuanya ataukah sebagian saja yang besar-besarnya saja. Itu. Jadi maknanya adalah setan itu benar-benar mereka tidak bisa mengganggu di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah. Maka dari itu kita itu cenderung lebih mudah untuk melakukan ibadah saat kita berada di bulan Ramadan. Walaupun kita berpuasa di Senin Kamis, Ayyamul Bid segala macam, itu tetap aromanya tuh beda dengan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tuh jauh lebih mudah untuk melaksanakan ibadah, gitu ya. Jadi maknanya adalah makna yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Menambahkan sedikit dari pertanyaannya tadi dari Bang Firman. Artinya kalau misalnya pada saat bulan Ramadan ini Ustaz, ada yang benar-benar dia tergoda akhirnya dia batal puasa, itu mungkin setan malah ketawa Ustaz. Atau gimana Ustaz? Mungkin kata setannya gitu, tapi janganlah, ntar kata setannya berarti saya deh. Oh iya. Jadi gini mungkin ya setannya ya, mungkin kita cuma nebak-nebak aja. Nggak gue goda aja lo udah kegoda ya. Nah gitu kan. Jadi sebenarnya yang salah ya memang manusianya. Nah itu memang musuh kita itu bukan cuma jin, tapi hawa nafsu kita. Ada nafsu ammaratun bisu, ya, amarah kepada ya, atau kecondongan terhadap
keburukan. Ya, ada hawa nafsu diri kita dan hawa nafsu teman-teman kita. Makanya ketika kita itu di bulan suci Ramadan, usahakan kita itu dekat sama teman-teman yang memang punya semangat untuk beribadah. Sekali lagi ya, bergaul boleh sama siapa saja, tapi ketika antum punya cita-cita, ya kalian itu kita semua itu harus berteman, berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, gitu ya. Misalnya antum lagi pengen memperbesar nih tim amanah ini, pengen naik kelas dari startup, mungkin pengen jadi unicorn mungkin ya, atau apalah gitu kan, pengen meningkatkan itu, ya antum tuh harus berteman dengan orang-orang yang seperti itu, linknya tuh harus dikumpulkan. Nah seperti itu ya. Sama kita juga, jadi ketika kita itu beribadah ya, dan niat kita itu pengen meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, tapi akrabnya justru sama teman-teman yang tidak semangat beribadah, ujung-ujungnya pasti kita akan ikut, ya akan terbawa. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati. Oke. Baik. Dari teman-teman masih ada kesempatan satu lagi nih, kalau memang ada yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Tapi kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan saja. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi ya Ustadz di Jumat pekan depan pada tanggal 31 Maret. Insya Allah masih bersama Ustadz Ibrahim Soleh dan juga pukul 4 sore kita mulai seperti Jumat yang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ibrahim Soleh. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana tadi isi dari kajian dari Ustadz, kita perbanyak berdoa di penghujung Jumat ini, juga di penghujung puasa. Silakan untuk banyak berdoa ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah untuk kita semua. Amin. Itu saja mungkin sebagai penutup, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan selama kajian berlangsung. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Pamit undur diri Ustadz dan teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.